Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Terima kasih telah mengklik video ini. Semoga nanti apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi yang mendengarkan dan bagi kita semua. Baiklah, hari ini kita akan membicarakan tentang strategi komunikasi dalam kegiatan corporate social responsibility. Ya, corporate social responsibility adalah sebuah komitmen yang diberikan oleh perusahaan atau dunia bisnis dengan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini menitik beratkan pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Di fokus dari kegiatan corporate social responsibility merupakan komitmen atau prinsip yang harus dimiliki perusahaan dalam mengedepankan tiga aspek utama corporate social responsibility, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan, dan memberikan kontribusinya secara berkelanjutan. Jadi, program-program corporate social responsibility itu bukan hanya program seremonial saja. Program itu harus terus berjalan, ya, harus terus ada, terus berkembang, terus maju, dan harus terus berhubungan dengan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ya, corporate social responsibility dilakukan guna memperbaiki taraf hidup dengan cara yang lebih baik bagi kepentingan bisnis, agenda pembangunan, dan masyarakat pada umumnya. Memperbaiki taraf hidup ini tentu tidak bisa diselesaikan dengan waktu yang sebentar. Ya, oleh karena itu konsepnya berkelanjutan. Karena kita tidak bisa mengubah prinsip yang ada dengan hanya acara seremonial saja. Ya, apalagi kita tujuannya untuk memperbaiki taraf hidup. Tentu harus berkelanjutan. Dalam memperbaiki taraf hidup ini, kita akan berfokus juga pada stakeholders, stakeholders yang berhubungan dengan perusahaan, dengan publik perusahaan, demi kepentingan bisnis ke depannya. Ya, sangat penting untuk diingat bahwa dengan kegiatan corporate social responsibility yang diterima oleh publik secara baik akan menghasilkan reputasi yang baik untuk perusahaan. Dengan reputasi yang baik itulah maka akan muncul citra yang positif. Citra yang positif inilah akan mendukung aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan perusahaan. Dengan citra yang positif ini, maka perusahaan lebih akan bisa mempertahankan eksistensinya di dunia bisnis. Dia akan bisa menambah investasi untuk perusahaannya. Dia akan bisa lebih berkembang lagi ke tingkat yang lebih tinggi. Akan lebih banyak lagi publik yang mendukungnya. Akan lebih banyak lagi mitra yang percaya padanya. Ini semua harus bisa dicapai dari kegiatan corporate social responsibility demi kepentingan bisnis yang berkelanjutan. Sebagai seorang public relations, tentu kita harus memikirkan hal ini. Karena jembatan hubungan baik itulah yang akan memberikan pintu positif atau reputasi yang baik untuk bisnis dan perusahaan. Lebih luas, corporate social responsibility juga harus memikirkan agenda pembangunan di lingkungan perusahaan. Kenapa? Karena dia hidup
di sebuah lingkungan di mana publik itu juga butuh disuplai kebutuhan. Salah satunya adalah pembangunan. Mau pembangunan sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya industri, dan lain sebagainya. Alangkah lebih baiknya perusahaan itu menyesuaikan dengan pembangunan dan kebutuhan dari publik di sekitar lingkungan perusahaannya. Itu akan lebih membantu publik di sekitar lingkungannya daripada membuat sebuah agenda pembangunan yang tidak dibutuhkan oleh lingkungan sekitar. Karena tujuan kita adalah memperbaiki taraf hidup. Ya, contohnya kalau yang kita bangunkan itu misalnya kita membangun mitra produk perusahaan kita. Ya. Kita memiliki perusahaan di bidang hukum atau di bidang make up misalnya. Ya. Atau yang lebih gampang apa ya? Pertanian aja deh yang bisa kita lihat sebagai contoh. Nah, kita ternyata bukan perusahaan pertanian nih, tapi publik kita membutuhkan agenda pembangunan yang berhubungan dengan pertanian. Mereka membutuhkan sumber daya industri dan perkembangan teknologi dari dunia pertanian. Maka kita bisa membuat program kemitraan pertanian bersama dengan publik kita. Meskipun kita bukan perusahaan yang berfokus pada pertanian, tapi kita bisa membuat program yang sesuai dengan kebutuhan publik kita. Karena tujuan kita adalah menitik beratkan pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan publik kita. Untuk memperbaiki taraf hidup dia. Dan kita memfasilitasi itu. Kita undang orang-orang yang ahli dalam bidang pertanian teknologi itu untuk mengembangkan potensi-potensi sumber daya manusia yang ada di publik perusahaan kita. Nah, itulah yang akan menghasilkan reputasi yang baik dan positif untuk perusahaan kita ke depannya. Citra yang baik itu merupakan jembatan yang sangat baik untuk perusahaan dan masa depan perusahaan. Ya. Karena masyarakat umum di sekitar perusahaan yang menjadi bagian dari salah satu pabrik perusahaan itu akan lebih percaya terhadap perusahaan karena dia menyediakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu. Jadi sebenarnya program corporate social responsibility itu harus benar-benar menyesuaikan diri dengan kebutuhan di publik perusahaan itu. Bukan perusahaan yang wah keren dan seremonial, tapi hanya sekali-sekali. Akan lebih baik program itu sederhana, tapi memang benar dibutuhkan oleh lingkungan itu. Meskipun program itu hanya program kemitraan saja, tapi program kemitraan biasa saja bisa menjadi luar biasa kalau memang itu benar-benar dibutuhkan oleh publik perusahaan. Karena tujuan kita memperbaiki taraf hidup dia. Dengan taraf hidup dia baik, dengan bantuan kita, maka reputasi perusahaan dan citra itu akan terbentuk secara baik. Dan itulah goals dari public relations yang menciptakan sebuah hubungan baik untuk perusahaan dan pabriknya. Karena dengan program yang baik, meningkatkan taraf hidup pabriknya, yang diuntungkan itu bukan hanya perusahaan, tapi juga pabriknya. Karena ingat, seorang public relations itu tidak boleh menjadi jembatan. Hanya untuk perusahaan saja. Tapi jembatan itu harus baik untuk perusahaan dan harus baik untuk publik.
Karena yang namanya untung, semua juga mau untung. Baik, semua juga mau baik. Dan yang namanya bisnis yang sehat itu harus saling menguntungkan. Ya, oke. Pembangunan sosial yang dilakukan pemerintah saat ini diharapkan dapat menyelesaikan berbagai permasalahan sosial, seperti masalah kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketenagaan, keterpencilan, dan lain sebagainya. Ya. Namun pada kenyataannya pembangunan yang dilaksanakan masih memiliki hambatan berupa terbatasnya jumlah anggaran dana yang dimiliki negara, kurangnya efektivitas pelaksanaan bantuan dan pelayanan jaminan sosial, sehingga pemerintah dikatakan belum mampu untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama pada masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. Ya, maka dari itu diperlukan peran perusahaan sebagai peran pendukung atau bisa disebut dengan corporate social responsibility untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya. Jadi tujuan utamanya dari kegiatan corporate social responsibility itu adalah untuk membantu pemerintah dalam mensejahterakan dan memperbaiki taraf hidup masyarakat secara lebih luas. Ya, peran corporate social responsibility dapat dinilai menjadi upaya yang dilakukan guna mewujudkan good corporate governance, good corporate citizenship, dan good business ethic dari sebuah entitas bisnis. Jika suatu perusahaan telah melakukan kegiatan corporate social responsibility, perusahaan tidak cukup hanya memikirkan kepentingan shareholder saja atau para pemilik modal saja, tetapi juga mempunyai orientasi untuk memenuhi kepentingan seluruh stakeholders-nya, baik itu internal maupun eksternal. Ya, dalam melaksanakannya, corporate social responsibility tidak dapat dipisahkan oleh praktik pemberdayaan masyarakat atau bisa disebut dengan istilah community development. Hal ini juga terrealisasikan pada banyak sekali program corporate social responsibility yang telah dilakukan oleh berbagai perusahaan. Seringkali kegiatan-kegiatan corporate social responsibility khususnya pada bidang sosial dan ekonomi diarahkan kepada pemberdayaan masyarakat. Begitu juga sebaliknya dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, masyarakat sendiri tidak jarang melibatkan corporate social responsibility. Maka dari itu, tujuan diselenggarakannya program-program corporate social responsibility adalah mewujudkan masyarakat yang berdaya. Ya. Jadi, corporate social responsibility itu merupakan satu kegiatan program yang benar-benar harus menjadi bagian penting dari kegiatan perusahaan karena untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak. Ya, dalam pelaksanaannya, corporate social responsibility diharapkan dapat membantu masyarakat untuk memberikan perubahan kehidupan sosial yang ada. Penerapan corporate social responsibility mampu untuk bersinergi menciptakan keseimbangan antara ekonomi, kondisi sosial, dan masyarakat. Maka dari itu dalam kegiatan pelaksanaan corporate social responsibility perlu menerapkan 3 prinsip CSR atau bisa disebut dengan triple bottom line, yaitu profit, people, dan planet. Ya, saya sudah pernah bahas bahwa profit itu adalah perusahaan yang berorientasi untuk mencapai keuntungan ekonomi yang memungkinkan perusahaan untuk terus berkembang. Kemudian people adalah kepedulian yang harus dimiliki oleh perusahaan pada kesejahteraan manusia yang ada di lingkungan perusahaan baik internal maupun eksternal.
Kemudian, planet adalah kepedulian yang harus dimiliki oleh perusahaan mengenai lingkungan hidup yang ada di sekitar perusahaan. Ya. Jadi, ingat, profit, people, dan planet merupakan tiga prinsip corporate social responsibility yang dimana aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan itu harus benar-benar kita perhatikan baik-baik. Karena itulah triple bottom line CSR. Prinsip utamanya di situ. Ya, baiklah. Kemudian kita akan masuk kepada strategi komunikasi corporate social responsibility dalam pemberdayaan masyarakat. Oke, ya. Istilah strategi secara konseptual yaitu turun dari kata strategos yang berarti general. Ya, general. Dengan kata lain sebuah kiat yang dilakukan untuk memimpin bala tentara atau secara umum diartikan sebagai kepemimpinan. Ya, strategi sebagai keseluruhan keputusan kondisional untuk mengenai tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Intinya adalah strategi itu merupakan sebuah program atau kegiatan yang kita buat untuk mencapai sebuah tujuan yang kita inginkan. Nah, strategi ini dibuat bukan berdasarkan keinginan dan persepsi kita pribadi, tapi berdasarkan kebutuhan dari apa yang ingin kita capai. Kita tidak bisa menilai atau membuat strategi berdasarkan keinginan saja. Karena belum tentu apa yang kita inginkan itu dibutuhkan oleh tujuan dari strategi kita. Contohnya, kita pengen buat program donor darah misalnya. Tapi ternyata bukan program itu yang dibutuhkan oleh publik kita. Ya kita berarti salah dalam menilai atau membuat sebuah strategi. Karena dalam membuat strategi itu sebuah tindakan yang harus tepat dan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan dari apa yang kita inginkan. Itulah strategi. Ya. Nah, sebagai makhluk sosial ya yang membutuhkan komunikasi sebagai alat berhubungan dengan individu lainnya, manusia membutuhkan sebuah konsep strategi dalam menyelesaikan tujuannya. Ya, karena apa? Karena kita itu pasti punya tujuan. Manusia itu pasti punya tujuan. Dan salah satu cara untuk menyelesaikannya adalah dengan menciptakan strategi yang baik dan sesuai dengan tujuan kita. Ya, komunikasi merupakan salah satu alat bagi manusia untuk bertahan hidup di muka bumi. Hal ini disebabkan karena komunikasi memiliki kekuatan untuk melakukan seleksi terhadap berbagai pengaruh yang ada di sekitarnya. Komunikasi adalah salah satu bidang yang dikaji dalam penerapan corporate social responsibility. Ya. Komunikasi itu bukan hanya berbicara. Komunikasi itu berfokus pada bagaimana pesan itu disampaikan dengan baik dan memberikan efek yang kita inginkan atau yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Dalam konteks strategi komunikasi, apalagi dikaitkan juga dengan corporate social responsibility, maka kita harus bisa membuat
program yang bisa tersampaikan pesannya atau tujuan kita dengan baik, dengan bantuan strategi komunikasi. Karena kalau pesan atau tujuan kita tidak tersampaikan dengan baik kepada publik, maka publik pun tidak akan mengikuti kegiatan kita dengan sangat baik. Oleh karena itu, komunikasi adalah salah satu bidang yang dikaji dalam penerapan corporate social responsibility. Ya, dalam pelaksanaan kegiatan corporate social responsibility untuk pemberdayaan masyarakat seringkali mengalami kendala karena terjadi berbagai masalah dalam komunikasi antara pengelola kegiatan dengan masyarakat yang menjadi sasaran program kegiatannya dan masalah komunikasi yang terjadi cukup beragam. Jadi salah satu kendala dari kegiatan corporate social responsibility adalah bagaimana pesan itu tidak bisa tersampaikan dengan baik kepada publiknya atau bahkan ada juga bahwa si pembuat program itu tidak bisa meramu pesan itu agar bisa diterima oleh penerima pesan yaitu publiknya. Sehingga publiknya tidak paham apa sih sebenarnya tujuan dari kegiatan program yang dibuat oleh perusahaan. Padahal yang dibutuhkan perusahaan adalah publik itu mengikuti programnya dengan baik. Tapi karena kurangnya komunikasi yang baik, pengramuan pesan yang baik, sehingga program yang tadinya bisa menjadi reputasi yang positif, menghasilkan citra yang positif untuk perusahaan, jadi malah berbalik. Itu semua karena hal yang sederhana seperti kita salah meramu pesan. Kesalahan-kesalahan meramu pesan itu bukan hanya dari sesuatu hal yang rumit, ya enggak. Biasanya terjadi pada pemilihan kata. Ya, kita menggunakan kata-kata yang tidak dimengerti oleh publik kita sehingga nanti publik kita jadi bingung. Apa sih maksudnya? Ya, kita mau menjelaskan tentang peredaran darah kepada orang-orang atau publik yang dia tidak punya pengetahuan secara ilmiah tentang peredaran darah. Jadi kita tidak perlu memasukkan bahasa hemoglobin, leukosit, kemudian resus secara umum untuk membuat dia memahami program kita. Tapi gunakan bahasa-bahasa komunikasi yang bisa membuat mereka paham apa yang ingin kita sampaikan pada mereka tentang peredaran darah. Nah, hal itulah yang harus dipahami oleh orang komunikasi, oleh para mahasiswa, bahwa komunikasi itu terkadang bisa menjadi lebih buruk atau lebih buruk lagi karena kita salah meramu pesan. Pesan itu tidak diramu hanya dari berbicara saja, tapi dari pemilihan background, pemilihan warna, mungkin di eh, wilayah tersebut tidak boleh menggunakan warna-warna tertentu. Kita bisa tahu mungkin ada satu wilayah yang nggak boleh menggunakan warna hijau, tapi kita maksa menggunakan warna hijau, itu pun secara komunikasi jadi miskomunikasi. Salah berarti kamu meramu pesannya. Karena kan nonverbal komunikasi itu salah satunya adalah penggunaan warna. Kalau kamu tahu bahwa lingkungan tersebut tidak menyukai warna itu, ya nggak usah pakai warna itu. Gunakan warna lain yang mereka suka. Karena tujuan kita adalah membuat mereka itu ikut dengan program yang kita jalankan. Ya, oleh karena itu, sejalan pada tujuan pemberdayaan masyarakat melalui program Corporate Social Responsibility, diperlukan strategi komunikasi yang baik antara perusahaan dan masyarakat sebagai sistem sasarannya. Ya, strategi komunikasi merupakan bagian dari perencanaan komunikasi dan manajemen komunikasi untuk mencapai
suatu tujuan. Jika ingin mencapai tujuan tersebut, strategi komunikasi diharuskan untuk dapat menunjukkan bagaimana teknis operasional yang berjalan dengan melakukan pendekatan yang berbeda-beda tergantung dari situasi dan kondisi yang ada. Strategi komunikasi juga dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan memperhitungkan kondisi dan situasi, ruang, dan waktu yang akan dihadapi untuk mencapai efektivitas dari suatu kegiatan yang kita buat. Ya, strategi komunikasi perusahaan menjadi hal yang penting dalam mengelola kondisi lingkungan yang tidak pasti. Hal ini dapat membantu perusahaan ketika perusahaan sedang mengalami masa krisis. Jadi, program corporate social responsibility itu justru akan menopang atau mendukung perusahaan dalam berbagai macam eh, masa, termasuk krisis. Karena kalau kita punya banyak mitra dan dukungan dari publik, maka permasalahan apapun akan bisa diselesaikan dengan baik. Tapi kalau kita tidak bisa mendapatkan dukungan dari publik internal dan eksternal kita, maka sepertinya masalah kecil pun bisa menghancurkan perusahaan. Karena ingat, perusahaan itu tidak bergerak sendiri. Itu butuh bantuan dari publik internal dan eksternalnya. Kalau strategi komunikasi kita baik, maka kita bisa membuat jembatan yang baik antara perusahaan dan publik internalnya, dan antara perusahaan dengan shareholdersnya, dan antara perusahaan dengan publik eksternalnya. Jembatan-jembatan baik inilah nanti akan membantu perusahaan dalam masa-masa krisis. Ya, strategi komunikasi juga sangat diperlukan dalam melakukan kegiatan corporate social responsibility. Hal ini dikarenakan dengan adanya strategi komunikasi dapat menarik minat masyarakat mengenai program yang akan dilaksanakan, juga untuk menarik minat stakeholder untuk melakukan kerjasama dalam menjalankan program tersebut. Ya, ya. Berhasil atau tidaknya sebuah proses komunikasi yang dilakukan oleh corporate social responsibility terhadap masyarakat akan ditentukan oleh strategi komunikasi yang baik. Ya, maka dari itu fungsi strategi komunikasi secara makro atau biasa disebut dengan plan multimedia strategi, atau secara mikro disebut single communication medium strategi, yaitu untuk menyebarluaskan informasi yang bersifat informatif, persuasif, dan instruktif secara tersusun kepada sasaran kegiatan agar hasil yang diinginkan dapat tercapai secara maksimal. Dengan kata lain, skill komunikasi merupakan salah satu modal bagi perusahaan untuk melakukan kegiatan corporate social responsibility, terutama bagi public relations, humas, bahasa humas perusahaan. Karena dalam implementasi kegiatan corporate social responsibility, public relations itu menjadi salah satu bagian yang memiliki peran penting baik secara internal maupun eksternal. Secara komunikasi, secara strategi komunikasi dalam kegiatan corporate social responsibility untuk pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai salah satu cara untuk dapat dilakukan dalam proses pengkomunikasian pesan berupa ekonomi, kegiatan sosial, maupun lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan terhadap masyarakat di sekitar perusahaan. Dan kepada stakeholders,
dengan memanfaatkan berbagai media dengan harapan terwujudnya pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Ya, salah satu strategi komunikasi yang dapat dilakukan perusahaan adalah dengan memanfaatkan komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya merupakan sebuah proses pertukaran pikiran dan makna yang dimiliki antara orang-orang berbeda budaya. Dengan melakukan komunikasi antar budaya, ini harus memperhatikan beberapa unsur di dalamnya seperti komunikator dan pengirim pesan, komunikan atau penerima pesan, pesan atau isi konten, media atau saluran, respon, dan umpan balik serta kondisi dari penerima pesan. Ya, terima kasih telah mengklik video ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apapun yang saya sampaikan di sini adalah untuk contoh perkuliahan. Ya, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.